Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahran mubarakan wa rahmatan wa maghfiratan li ummatil muslimin wal muslimat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha wahtamala as-saylu zamanan radiya wa mimma yuqimuna 'alayhi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'an zabatun mithluhu kadzalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkutu fil ardi kadzalika yadribu Allahu al-amthal. Hadirin rahimakumullah, Ramadan tahun ini baru saja berlalu dari hadapan kita, dan hari ini kita mulai memasuki bulan Syawal setelah kita melaksanakan ibadah saum sebulan penuh di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan umur panjang, diberi kekuatan oleh Allah fisik dan rohani, sehingga kita dapat menikmati Idul Fitri dengan berbanyak maaf-memaafkan dan silaturahmi dalam suasana yang tenang, aman, dan damai. Hadirin rahimakumullah, apabila pada malam dan hari Idul Fitri kita memandangkan takbir atas keagungan Allah Tuhan semesta alam, kita ucapkan takbir dengan lisan kita, lidah dan bibir kita, dengan kekuatan paru-paru kita sebagai tanda masa dan keagungan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang detak jantung serta denyut nadi juga segala denyut pada zarah-zarah tubuh kita patuh padanya. Bunyi takbir tersebut menggetarkan udara kemudian meluluh dalam kekatan alam semesta. Hadirin rahimakumullah, semoga keindahan pakaian yang kita kenakan hari ini adalah hiasan dari pakaian yang lebih indah, yaitu takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tenun malam demi malam, hari demi hari selama Ramadan. Semoga pakaian yang kita kenakan hari ini dan yang akan kita kenakan selama-lamanya adalah pakaian yang telah dipilihkan Allah. Seperti di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisan. Wa libasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hei anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasanmu. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan. Mudah-mudahan mereka ini. Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 76. Hadirin rahimakumullah, setelah kita menjalankan ibadah siang selama bulan Ramadan,
kita telah menempuh bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat. Bahkan Nabi pernah bersabda, tiada bulan yang paling baik dari bulan Ramadan bagi kaum muslim. Pada bulan Ramadan itu kita telah melakukan ibadah-ibadah siam berupa menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, suami menggauli istrinya dan lain-lain yang dilarang, serta menahan diri dari berbicara dan berbuat yang sia-sia untuk menyiapkan jiwa bertakwa dengan jalan merokobah dan menguatkan kemauan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Memang hadirin, Allah memberikan penghargaan yang tinggi serta khusus kepada saum ini, sehingga dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, kullu amalin bi adam wa illa shaum wali wa ana ajzibi walis-shaimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih walulufi famis-shaim atyabu indallah min rihil misk. Semua amal perbuatan Bani Adam adalah untuknya, kecuali saum itu adalah untukku dan kepunyaanku, dan akulah yang langsung akan membalasnya. Dan bagi orang-orang yang bersaum diberikan dua kegembiraan, satu kegembiraan ketika berbuka dan satu lagi kegembiraan ketika menemui Tuhannya. Dan sungguh bau yang keluar dari mulut yang bersaum lebih wangi di sisi Allah daripada bau kesemburi. Hadis riwayat Tabrani dari Muslim. Dalam bulan Ramadan tersebut, di samping kita mendirikan sholat 5 waktu, mendirikan sholat tarawih dan witir di waktu malam, karena kita mengharapkan ampunan Allah akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Telah mengerjakan saum, kita pun telah pula menunaikan zakat fitrah, suatu kewajiban yang dikenakan kepada kita yang memiliki makanan lebih dari kebutuhan kita dan keluarga kita pada hari raya Idul Fitri. Itulah kegiatan dunia kita selama bulan suci Ramadan. Sementara itu kita tetap melakukan aktivitas keseharian kita masing-masing dengan ikhlas. Semoga semuanya dinilai Allah sebagai ibadah kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Saat ini Ramadan yang penuh limpahan barokah tersebut baru saja berlalu. Tapi dengan terbitnya bulan Sabit yang menandakan datangnya bulan Syawal, akan melepas pulakah segala kebaikan bulan Ramadan tersebut? Tidakkah bekas-bekas tempaan yang kita tempuh dalam lapar dan dahaga selama terik matahari? Bilangkah kedalaman hania yang kita alami dalam berjaga di malam-malam yang sangat tersebut? Semoga kita sekalian tidak termasuk orang-orang yang hampa tangan melepas Ramadan sekedar mendapat bekas-bekas lapar dan dahaga saja. Semoga kita semua adalah orang yang tercelup dengan celupan Allah, yakni celupan takwa yang tidak akan pudar. Semoga yang kita peroleh selama bulan Ramadan akan terus tumbuh dalam sanubari dan perilaku kita, hari demi hari, malam demi malam, panjang tahun sejauh itu pada usia kita. Semoga benih-benih ibadah yang kita tanam selama Ramadan tersebut tumbuh menjadi pohon yang baik, yang akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit, serta memberikan buah setiap musim atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan pohon yang tercabut akarnya dari muka bumi dan tidak dapat tegak sedikit pun. Semoga kita dapat memberikan makna kepada ibadah kita selama bulan Ramadan tersebut sebagai sesuatu yang lebih baik dari 1000 bulan, seperti halnya orang-orang yang berbahagia menggali Lailatul Qadar dari pendaman malam Ramadan. Hadirin rahimakumullah, semoga kita sanggup memberikan makna pada sisa hidup kita sehingga mutiara Ramadan tetap
berkilau dalam hati kita. Itulah yang harus kita sanggupi untuk mengikhtiarkannya. Oleh karena itu, hari demi hari, malam demi malam, sejak tanggal 1 Syawal ini, kita harus tangguh mengendalikan nafsu kita, sehingga kehendak akan kebaikan berdaulat penuh terhadap nafsu dan naluri yang liar. Hari demi hari, malam demi malam, kita harus tetap sadar terhadap bahaya yang akan mengeraskan lidah kita dengan dusta dan umpah. Sebab bahkan ibadah saum yang bagaikan perisai yang melindungi kita dari kilatan api neraka dapat ditembus dengan ketajaman dusta kita dan umpatan kita. Kita pun harus melindungi telinga dari pembicaraan yang tidak sesuai agama, mata dari pandangan yang mengobarkan keburukan diri, dari zina yang membusukkan kehidupan sehingga menarik keinginan untuk mencicipinya. Karena itu kita harus tetap terjaga pada perbatasan yang sering samar sehingga kita dapat mengucapkan ayat di bawah ini dengan kepastian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawil khabith wat thayyib. Walau ajabaka kasratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwa kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Hari demi hari, malam demi malam, kita harus menjaga agar kita makan dengan sederhana saja, tidak berlebihan. Demikian kita dikehendaki untuk menekan diri dari sifat tamak akan harta kekayaan, tamak akan gemerlap kemewahan. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini, di saat banyak manusia yang hedonis, merupakan perjuangan yang berat karena sering lingkungan kita memaksa kita untuk hidup mewah. Bahkan tidur pun harus di ranjang yang mewah. Padahal Rasulullah SAW seperti dilukiskan dalam seorang penyair Iqbal. Syairnya seperti ini, dia tidur di atas 3 kilau. Padahal di bawah telapak kaki umatnya terhampar mahkota kisah. Adalah satu perjuangan bagi yang ditakdirkan Allah untuk hidup sederhana dan dapat memanfaatkan hartanya sehingga berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas. Hadirin rahimakumullah. Hari demi hari, malam demi malam, kita harus berjaga untuk menembas setiap ketakaburan, keangkuhan, serta kesombongan yang dengan tiba-tiba dapat menyergap kita. Kita harus tetap waspada agar hati kita tunduk hanya kepada Allah SWT yang penuh karunia. Hadirin rahimakumullah. Mari kita berikan makna pada sisa hidup kita, sehingga mutiara Ramadan tetap berkilauan dalam jiwa kita, sehingga kita menjadi manusia yang memiliki budi pekerti atau akhlak yang mulia seperti Rasulullah Muhammad SAW. Langkah itulah yang harus kita upayakan untuk selalu membiarkannya jika kita tidak mau hidup kita sia-sia. Dengan kualitas pribadi tempat Ramadan, itulah kita dapat berjuang bertahan di muka bumi. Tantangan hidup ini semakin keras dan berat. Kita miris, hadirin sekalian, melihat saudara-saudara kita sama Muslim yang sekarang dalam penindasan seperti Palestina ditindas oleh orang-orang Yahudi Israel, ya, dalam tekanan semuanya. Kemudian saudara-saudara kita yang berada di Kashmir India juga sama dalam tekanan oleh pemerintah India. Kemudian Muslim di Uyghur di Tajikistan, ya, kita juga sangat melihat dan mendengar penderitaan mereka. Hadirin rahimakumullah. Di dunia ini, bahkan saat ini, sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk penghancuran yang dilakukan orang-orang yang jahat dan kelompok-kelompok orang yang jahat menghancurkan sampai pada sasaran orang demi orang. Bahkan para remaja dihancurkan badan dan rohaninya yang masih lembut dengan minuman keras,
bahkan narkotik dan nafsu birahinya. Hadirin, manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk dan dijadikan, serta merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, tapi dalam kegarangannya. Saat ini makhluk yang dimuliakan itu menunjukkan perangai yang serendah-rendah. Gambaran Allah yang dimulai dengan sumpah dalam surat At-Tin yang berbunyi Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi tin dan zaitun dan bukit Sinis dan negeri Makkah yang aman. Ini telah terpapar di jagat raya ini bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Sekarang sudah terpapar di jagat raya ini manusia serendah-rendah perilaku, ya. Hadirin rahimakumullah. Apakah itu sebagai individu, sebagai bangsa, sebagai umat mengenai Ramadan demi Ramadan akan membiarkan bencana tersebut? Jawabannya tentu tidak. Kita semua harus bangkit. Jangan lupa bahwa kita adalah umat yang diharapkan seperti firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhum mu'minuna wa aktsarul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menunaikan titah yang dibebankan kepada Rasul kita, yaitu ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Tidak tanggung-tanggung tugas kita bukan hanya membawa rahmat bagi diri sendiri, bukan hanya membawa rahmat bagi manusia di muka bumi ini, tapi juga alam semesta, mengingat manusia telah melebarkan sayapnya ke angkasa luar. Hadirin rahimakumullah. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka umat Islam harus memelihara dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya, bumi, air, udara, dan angkasa dengan tujuan yang cara yang ditunjukkan oleh Allah SWT seperti diajarkan pada Rasulnya, yaitu dengan berpegang teguh dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ingat bahwa kata Allah, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Kita mungkin bertanya, mengapa kita harus bermanfaat bagi manusia? Maka jawaban satu-satunya adalah harus. Sebab yang bermanfaatlah di bumi ini yang akan mampu bertahan. Allah SWT dalam hal ini membuat perumpamaan yang tadi di awal khutbah saya bacakan, yaitu anzala minas sama'i ma'an salat fasalat wa yatubu qadarina fahta masalahu robiya al-ayat. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang menumbang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api atau ada pula buih seperti buih arus itu. Demikian Allah memberi perumpamaan bagi yang benar dan yang batin. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia akan tetap di bumi. Demikian Allah membuat perumpamaan. Hadirin rahimakumullah, dengan berusaha bertahan di muka bumi, dengan menabur rahmat jagat raya ini, tidaklah bermaksud kita akan tinggal diam selamanya di dunia ini. Sebab tempat kesudahan kita adalah negeri akhirat, negeri yang abadi yang tidak ada batas akhir. Kita ingin menuntut negeri akhirat dengan kekayaan dan kejayaan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Karena itulah kita memperjuangkan nasib kita di dunia ini.
Hadirin rahimakumullah. Untuk itu marilah kita memohon kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang dan menyayangi manusia yang memohon kepadanya. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang menghubungkan silaturahim. Hilangkanlah rasa iri dengki, permusuhan di antara kami. Jadikan kami orang-orang yang sabar dalam mencari rezeki. Jadikan kami keluarga yang disiplin mendirikan sholat, hemat dalam menafkahkan rezeki darimu, serta sanggup menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendapat tempat kesudahan yang baik bersama dengan orang-orang yang saleh dari bapak kami, istri kami dan anak cucu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.